Temu enggak deh Dan? Sampai ayat berapa, Ang Rudi? Ir? Tadi berapa? 94. 94. Kamu Dan, berapa Dan? Alhamdulillah. Ya, 94 diwanggetin. Al-A'raf 94. Al-A'raf 94. Buka surat Al-Baqarah, lanjutkan ayat 88. Ayat 87 belum sempurna ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Afa kullama, maka setiap kali ja'akum, datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul. Apa arti rasul? Utusan. Utusan siapa? Allah. Bima la tahwa, dia membawa sesuatu, la tahwa, yang tidak sekehendak atau semau, sehasrat, sehawa, anfusukum, diri kalian, istakbartum, maka kalian akan menyombongkan diri. Fafariqan kadzabtum, dan sebagian rasul itu kalian dustakan. Wa fariqan, dan sebagiannya lagi taqtulun, mereka bunuh. Sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Siapa yang dibunuh? Para rasul, para anbiya. Ya. Ada yang hirosah? Harus ada yang ngalah, 2 orang yang ngalah hirosah. Kalian musyawarohin nanti. Jadi Bani Israel dalam ayat ini, setiap kali datang kepada mereka Nabi, Rasul, tapi Nabi memerintahkan yang mana perintah itu bukanlah hasrat dari diri mereka, alias mereka tidak setuju, maka mereka menyombongkan diri, enggak mau melakukan perintah Nabi mereka. Bahkan bukan saja itu, mereka bunuh para nabinya. Naudzubillah. Wa qalu, mereka berkata. Wa qalu, mereka berkata, qulubuna, qalbun kami, gulf, tertutup, bal, maka dari itu la'anahumullah, Allah melaknat mereka, bikufrihim, dengan sebab perbuatan kufur mereka. Faqalilan, maka sedikit sekali di antara mereka, ma yu'minun, yang mau beriman kepada Rasulnya. Ayat 87 dan 88 ini
masih menceritakan tentang kisah Bani Israel. Ya. Surat Al-Baqarah sekali lagi banyak diantara kisahnya kisah Bani Israel. Mengangkat awal pertama kali peradaban umat manusia dari Nabi Adam, kemudian sampai dengan Bani Israel dan seterusnya nanti sampai dengan umatnya Rasulullah, sampai dengan Yahudi di zaman Rasulullah, Bani Israel di zamannya Rasulullah. Ya. Tapi dengan bahasa yang indah. Makanya kalian nanti kalau hafal Al-Quran, maka Al-Quran itu indah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang beriman dengan perkara yang gaib, mereka yang mendirikan salat dan sebagian rizkinya mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Siapa lagi yang beriman kepada yang gaib, bukan nyampe di situ saja amalnya, tapi harus beriman dengan apa yang diturunkan sebelum Rasulullah. Maka diceritakan oleh Allah, sebelum Rasulullah diberikan kepadanya Al-Quran, ada para anbiya yang mendahului Rasulullah. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Subhanallah. Indah sekali bahasanya, dengan bahasa yang halus. Di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada kaidah, di dalamnya ada berbagai macam ilmu. Allah, anaknya siapa tuh yang enggak berhenti-berhenti tuh ya? Sudah? Ada pertanyaan? Cukup sampai di sini? 2 ayat saja. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang selanjutnya. Ayat yang selanjutnya lumayan panjang. Ayat 89. Mana Udin? Mana Din? Mana mang mana dodok ya? Enggak nak. Caca. Jadi ribut. Hah? Apanya? Hadis itu ya ada yang dilihat dari kualitasnya, ada yang dilihat dari segi perawinya, ya. Jadi pada dasarnya cuma ada, pertama ada yang hadis mutawatir, hadis yang tidak bisa disanggah kebenarannya karena diriwayatkan lebih daripada 100 sahabat radhiyallahu anhum. Maka hadis yang mutawatir ini hampir sama derajatnya dengan Al-Quran. Ya. Kemudian dibagi 2 lagi hadis itu. Ada yang hadis dilihat dari segi kualitas sanadnya. Ada yang dilihat dari segi kualitas perawinya. Maka nanti para ahli hadis yang sekali saja pernah nongkrong di pasar, ikut-ikut ketawa dengan ahli maksiat, maka digolongkan dia bukan ahli hadis yang baik, mempengaruhi kualitas sanad hadisnya. Ya, insyaallah nanti yang dijelaskan karena panjang penjelasannya. Ya, intinya seperti itu. Ada lagi? Nanti kalau pelajaran hadis. Farul mana Farul?
Eko mana Eko? Tumben. Wallahu alam. Nabi Adam yang masyhur anaknya adalah Qabil, ya. Kemudian Habil, kemudian Ikrimah dan Labudda, kemudian keturunan yang menurunkan Nabi yakni Nabi Syed alaihi salam, ya. Adapun selebihnya tidak diceritakan secara masyhur. Artinya rujukannya itu tidak masyhur. Jadi kita cukup sampai, ya bagus kalau mau mempelajari sejarah lebih detail, lebih dalam lagi, ya. Qabil membunuh Habil. Yang masyhur itu semua ini ada salah satu riwayat ya dalam kisah Israiliyah, ya. Jadi selain Nabi Syed alaihi salam, tapi ini ikhtilaf di kalangan para alim ulama, semua anak Nabi Adam itu tidak beranak pinak, ya. Ini ikhtilaf di kalangan para alim ulama, tapi memang ada pendapat demikian. Artinya ya kembali lagi memang seluk-beluk manusia dari Nabi Syed alaihi salam, ya. Nabi Syed bin Adam. Jadi selain beliau Nabi Syed, ya, itu tidak beranak pinak. Tapi wallahu alam, sekali lagi ini salah satu menukil kisah Israiliyah. Apa? Cari guru tuh gimana? Lihat akhlaknya, lihat amalnya, lihat ibadahnya, lihat bagaimana dia menghidupkan sunnah, ya. Lihat bagaimana dia menghidupkan jamaah untuk sholat wajibnya. Yang kedua, setelah dia menghidupkan jamaah, lihat bagaimana dia menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupannya. Setelah dia menghidupkan sunnah Rasulullah dalam bentuk fisiknya, cara berpakaiannya dan lain sebagainya, maka lihat dari akhlaknya, ya. Paham? Susah nggak? Nggak susah, tapi orang yang kayak gitu susah dicari. Nah, tapi ada, nggak mesti nggak ada. Hah? Lihat berapa? Apabila kalian ingin menikahi perempuan, lihat ke apanya? Malihi. Pertama gak? Malihi, walinasabihi, hartanya, nasabnya, garis keturunannya baik nggak? Kemudian jamal, cantiknya. Yang terakhir agamanya, ini yang lebih utama. Jadi usahakan calon istri kalian pertama hartanya banyak, nasabnya bagus, cantik, agamanya baik. Nggak ada yang kayak gitu. Yang kayak gitu nggak ada, ya. Makhluk itu nggak ada yang sempurna, ya. Tapi kenapa agama itu ditaruh di belakang? Agama ditaruh di belakang itu maksudnya bukan agama yang dikucilkan,
Tapi karena Allah itu tahu yang namanya manusia ini serba kurang, ya, ada yang cantik tapi melarat. Ada yang jelek, hartanya banyak, kan gitu. Ada cantik, hartanya banyak tapi nasabnya naudzubillah nggak jelas, binnya siapa. Ya. Ini masalah juga kan? Makanya karena Allah itu tahu yang tiga ini tidak dimiliki oleh seorang makhluk Allah alias manusia, maka pertimbangan yang terakhir agamanya sudah. Agamanya gimana dia? Dalam kehidupan dia itu memandang agama tuh minimal seperti apa? Jangan sampai agama itu menjadi mindset bagi dirinya sebagai penghalang untuk menuju kebahagiaan. Ya, karena itu akan masalah. Kalian menikahi seorang perempuan, ya, yang menganggap kalau sholat itu menghambat datangnya rizki, ya masalah itu. Ya, karena sudah termindset begitu. Kalian menikahi seorang perempuan yang mana menuntut hari ini dapat duit mesti segini. Itu masalah juga. Tapi intinya yang namanya jodoh tuh nggak kemana-mana loh. Kalian hubungan kenal dia 5 tahun, kalau nggak jodoh nggak nikah. Yakin? Ada aja halangannya. Ya. Makanya kabir nggak usah kenceng-kenceng megangnya. Bukan gitu maksudnya tuh. Orang yang udah punya istri juga pengennya yang haram. Kadang-kadang. Iya. Ya. Padahal yang jomblo ada lagi? Ya. Kita sama-sama belajar di sini, diskusi. Wallahu a'lam. Ya. Ya'juj Ma'juj itu ikhtilaf di kalangan para alim ulama, tapi pendapat yang paling masyhur Ya'juj Ma'juj itu memang manusia. Tapi ada sebagian pendapat lagi Ya'juj Ma'juj itu makhluk Allah. Ya. Jadi meskipun ada riwayat Israiliyah yang mengatakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya wallahu a'lam, karena ada dua pendapat itu. Tapi memang ketika bumi ini dihanyutkan, itu memang tinggal keturunannya Nabi Nuh doang, nggak ada lagi. Ya, jadi kalau dia manusia pasti keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau misal ada orang pengen menikah tapi tahu tuh si istrinya tuh nggak bisa punya anak, kayak kisah itu tuh, kayak kisah Nabi itu gimana solusinya? Senang banget jadinya. Wajar Ang Rudi, kalau yang belum nikah tuh kisah cintanya kayak film India. Ya. Jadi dia itu sering berdiskusi dengan pacarnya. Di antara diskusinya, gimana kalau nanti saya nggak punya anak, kamu masih setia nggak? Kan begitu Ang Rudi dulu kan. Ya, ini juga Imam Nawawi rahmatullah alaih. Beliau dalam salah satu kisahnya, beliau itu impoten. Apa impoten? Yang pada zamannya itu belum ada obatnya, atau ada obatnya tapi jauh, tidak terjangkau. Makanya beliau tidak memilih menikah. Maka
ilat seperti ini membolehkan dia untuk tidak menikah karena khawatir mendatangkan mudarat atau ketidakbahagiaan bagi manusia lain. Ya. Beda halnya kalau kalian normal, kemudian kalian memilih nggak nikah, maka kalian tidak akan dianggap umatnya Rasulullah. Ya, nikah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, dan ada kalanya haram bahkan. Paham nggak sampai di sini? Kalau kalian nggak menikah sengaja karena memang tidak menyukai syariatnya baginda Rasulullah, maka kalian bukan termasuk umatnya Rasulullah. Makanya para alim ulama itu meskipun mereka secara lahir batin sibuk dengan ilmu, sibuk dengan beribadah kepada Allah, kenapa mereka semuanya menikah? Karena menikah itu bagian daripada anjuran Rasulullah. Ya. Ya. Jadi kamu pikir matang-matang. Kalau tahu dianya itu nggak punya anak, ya kamu boleh memilih untuk memilih perempuan lain. Dan dia boleh sadar diri. Tapi harus melalui penelitian medis dulu ya. Tapi kalau kamu cinta dan kamu ingin berkorban dengan cinta kamu dengan jalan yang halal, nikahi sudah nggak ada masalah. Wa idza aradallahu fayaqul lahu kun fayakun, nggak ada yang mustahil. Ada banyak ceritanya. Ya, Nabi Zakaria sudah tua renta, tidak punya keturunan, tiba-tiba diberikan Yahya alaihi salam. Nabi Ibrahim, ya, lahir Nabi Ismail, Ishak. Beliau dalam keadaan tuh tua, ajuz. Ya. Artinya, kalau beriman kamu benar-benar pada Allah, ikhtiar kemudian diiringi doa, nggak ada yang mustahil. Meskipun dokter sudah memvonis kamu nggak punya anak, dokter siapa dokter? Manusia. Ya. Apalagi kalau yang nggak bisa punya anaknya itu perempuan, gampang udah. Ya, kita ada alasan untuk punya istri yang kedua. Ya. Jadi silakan, semuanya boleh. Ya. Allah a'lam bishawab. Garis kehidupan kita itu ada yang dipaksa oleh Allah, ada yang diintervensi atau dicampur tangani oleh kehendak manusia. Kadang-kadang sebagian hamba itu garis kehidupannya dipaksa oleh Allah untuk punya istri 4. Ya nggak masalah. Maka kalau dalam perkara seperti itu, dia menikah itu karena Allah. Artinya ada bukan keinginan dia. Ya. Misalnya karena pertimbangan dunia ini yang banyak ini perempuan. Ya. 1:50 akhir zaman ini kan begitu. Ketimbang yang lainnya zina, nganggur, jadi perawan tua, bagus. Logik pertimbangannya. Yang kedua, dia alim ulama misalnya. Alim ulama itu keturunannya tuh mesti diperbanyak. Jadi kalian jangan heran kalau alim ulama punya istri 1, 2, 3 atau 4. Orang mukmin pun disunahkan keturunannya banyak. Maka nanti akan dibanggakan di padang mahsyar yang punya keturunan banyak tuh. Ya, itulah dunia. Inna dina bada'a gharibun wa yarji' gharibun fatuba lil ghuraba. Akhir zaman ini yang berpegang teguh dengan ajaran agama
dibilang aneh. Agama menganjurkan supaya kalian memperbanyak keturunan, tapi kenyataannya sekarang pikiran manusia menahan untuk jangan punya banyak keturunan. Jadi wajar sekali kalau akhir zaman seperti itu. Tapi fatuba lil ghuraba, beruntung orang yang asing itu, yang berpegang teguh dengan agama. Punya keturunan banyak itu anjuran loh. Anjuran dari Rasulullah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Apalagi kalian berpikir nanti gimana cara memberi makannya. Ya sebagaimana kalian memberi makan. Gitu. Asal jangan kayak memberi makan seekor ayam gitu, seekor bebek. Jangan pernah memikirkan rizki anak kita itu besok mau makan apa. Itu secara tidak langsung kita takabur. Kenapa takabur? Orang yang menjamin rizki mereka itu Allah, bukan kita. Bukan suami, bukan. Nggak ada suami pun Allah maha mampu, maha berkehendak. Nggak ada apa-apanya kita itu. Ya. Jadi ya seperti itu, yakin sudah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.